Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Hardianti Ilyas sebagai pemateri pertama dari kelompok 3. Dan adapun teman kelompok saya yang lainnya yaitu yang pertama Natania Rahayu Putri, dan yang kedua Kasmira, dan yang ketiga Akmal Faiz, dan yang keempat Hardianti Hasim. Sebelumnya, marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas kesehatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat belajar bersama dalam perkuliahan daring ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul Instrumen Supervisi Pendidikan. Dan saya akan memaparkan materi yang bagian A, yaitu pengertian instrumen supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan merupakan bagian dari kegiatan pengawasan, maka keberadaan instrumen dalam proses supervisi pendidikan merupakan suatu keniscayaan. Instrumen yang dirancang oleh pengawasan sekolah dalam melaksanakan supervisi pendidikan harus fungsional. Artinya, efektivitas instrumen yang tergantung pada proses supervisi akademik yang dilakukan. Jadi, maksud dari instrumen supervisi pendidikan adalah untuk mengukur keberhasilan dari objeknya dengan menggunakan standar-standar tertentu, sehingga supervisor bisa dengan mudah mengetahui apakah objek yang ditentukan masih sangat perlu untuk dibina atau tidak. Makasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Hardianti Ilyas bagian B mengenai prosedur pengembangan instrumen supervisi pendidikan. Menurut Asrori 2002-43 sampai 44 ada 5 langkah utama dalam melakukan supervisi akademik, yaitu yang pertama, menetapkan tolak ukur, yaitu menentukan pedoman yang telah digunakan. Yang kedua, mengadakan penilaian, yaitu dengan cara memeriksa hasil pekerjaan yang nyata yang telah dicapai. Melakukan supervisi akademik, yaitu yang pertama, menetapkan tolak ukur, yaitu menentukan pedoman yang telah digunakan. Yang kedua, mengadakan penilaian, yaitu dengan cara memeriksa hasil pekerjaan yang nyata yang telah dicapai. Yang ketiga itu membandingkan antara hasil penilaian pekerjaan dengan yang seharusnya dicapai sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan. Yang keempat, menginventarisasi penyimpangan dan atau pemborosan yang terjadi dalam kurun bila ada. Yang kelima, melakukan tindakan kolektif, yaitu mengusahakan agar yang direncanakan dapat menjadi kenyataan. Dan menurut Arikonto 1988-48 sampai 52, langkah-langkah yang harus dilalui dalam menyusun instrumen apapun termasuk instrumen pengawasan sekolah. Yang pertama, A, merumuskan tujuan yang akan dicapai dengan instrumen yang akan disusun. Yang kedua itu membuat kisi-kisi yang membuat perincian variabel dan jenis instrumen yang akan digunakan untuk mengukur bagian instrumen pengawasan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kelompok saya yang dibawakan oleh Hardianti Hasim. Langsung saja, yaitu bagian C, teknik mengembangkan instrumen. Setidaknya ada 2 cara dalam mengembangkan instrumen atau alat ukur, yaitu dengan cara mengembangkan sendiri, 2 dengan cara menyadur. Menurut Nata Wijaya, ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam mengembangkan sendiri instrumen pengawasan sekolah. Langkah-langkah tersebut dapat mengikuti tahapan sebagai berikut. A. Menentukan sasaran. B. Menentukan variabel. C. Menentukan instrumen yang akan digunakan. D. Menjabarkan bangunan setiap variabel. E. Menyusun kisi-kisi. F. Penulisan butir-butir instrumen. G. Mengkaji ulang instrumen tersebut yang dilakukan oleh pengawas sekolah. H. Penyusunan perangkat instrumen sementara.
I. Melakukan uji coba dengan tujuan untuk mengetahui. J. Perbaikan instrumen sesuai hasil uji coba. K. Penataan kembali perangkat instrumen yang terpakai untuk memperoleh data yang akan digunakan. Lanjut, bagian D. Jenis-jenis instrumen. A. Instrumen supervisi persiapan guru untuk pelaksanaan pembelajaran terdiri dari 1. Program tahunan. 2. Program semester. 3. Rencana pelaksanaan pembelajaran. 4. Pelaksanaan proses pembelajaran. 5. Penilaian hasil pembelajaran. 6. Pengawasan proses pembelajaran. Bagian B. Instrumen supervisi kegiatan pelaksanaan pembelajaran. 1. Lembar pengamatan. 2. Suplemen observasi. Itulah yang dapat saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya bagian E, model instrumen supervisi pendidikan. Beberapa metode untuk mengumpulkan data supervisi yang dapat disarankan yaitu yang pertama kuesioner atau angket, yang kedua wawancara atau interview, yang ketiga pengamatan atau observasi, yang keempat dokumentasi, yang kelima teks, yang keenam diskusi, yang ketujuh kunjungan rumah, dan yang terakhir seminar dan lokakarya. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.